Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan tes konsumsi BBM kabulator Taruna kiriman dari Bali untuk gas kejut 70, sepuyer utama atau sepuyer primer 100, sepuyer pilot jet atau sepuyer langsam 60, sepuyer power jetnya 90, sekundernya 174. Persiapannya tes 500 mili non AC. Ini kabulatornya tanpa tabung oksigen ya. Nih. Tabung oksigen nggak dipakai nih. Ini jalur yang dari tangki, saya taruh di sini. Ini jalur selang yang menuju ke botol di dalam. Nah. Dengan metode penakaran kayak gini, per setengah liter. Ini batas awal di sini. Trip meter saya nolkan dulu. Trip meter saya nolkan. Batas awalnya di sini. Lampu kabin lagi nggak nyala. Lampu kabinnya lagi nggak nyala. Tesnya nanti ini non AC ya. Tesnya non AC. Saya matikan dulu untuk lampu kamera. Metodenya per setengah liter. Untuk jalur tadi udah tak sepil ya. Untuk jalurnya udah tak sepil. Ini saya startnya agak pagian. Terus sama rumusan sepuyur-sepuyurnya juga udah tak sepil. Jadi nanti ini tes pertama non AC, kecepatan maksimal 50 atau rata-rata mungkin nanti dibikin 50. Terus speednya speed 4 ya, karena unit saya 4 speed. Dengan gas konstan. Gasnya gas konstan ya. Terus begitu masuk gigi 4 atau speed 4 itu jarang turun gigi. Intinya seperti itu. Jadi untuk kecepatan bisa dibilang kecepatan 50, rata-rata 50. Sama kecepatan ugal-ugalan itu beda lagi. Jalanan naik turun juga udah beda lagi. Jalanan macet juga udah beda lagi. Jadi metodenya ini kan botolnya 1,5 liter. Nah itu saya isi di tengah-tengah. Jadi karena saya metodenya per setengah liter kayak gini. Untuk video pengabutan udah tak sepil ya di akun saya yang lain untuk masalah video pengabutannya.
Permasalahan kasusnya itu ada di katup satu arah untuk pelor bensin yang di bawah pompa itu sebelumnya nggak terpasang untuk pelor bensinnya, sama baut venturi semuanya kendor, terus vakum kedua nggak mau terbuka. Ini udah dibenerin, vakum kedua udah mau terbuka. Terus apa lagi ya, banyak juga sih. Oh, kendala utama ada pada setelan angin. Setelan anginnya itu bermasalah, aku sampai habis tukar itu sampai ada 10 gitu. Jadi setelan anginnya nggak ketemu-temu. Jadi permasalahannya kenapa nggak ketemu-temu? Langsam mau, tapi saat habis digas ya, ditahan itu sampai 6000 rpm, terus lepas dia nggak mau langsam lagi, nggak stabil. Jadi langsamnya itu nggak stabil, permasalahannya kayak gitu. Terus kasus sebelumnya itu malah nggak mau langsam, terus mati starternya. Kalau udah panas starter nggak mau hidup. Itu kasus dari karburator ini ya, itu keluhan dari konsumen seperti itu. Coba nanti ini setelah tes jalan itu terjadi kendala, starternya susah apa enggak. Karena starter susah bisa kalau dari karbu berarti panjang, jadi starternya panjang kalau dari karbu ya. Kalau dari Delco itu starternya berat, itu kalau dari Delco. Bisa dari Delco bisa juga panjang, bisa juga berat. Jadi dua alternatif itu ya, bisa dari karbu dan bisa juga dari Delco. Alhamdulillah sih ini untuk kidulnya aman, stabil. Ini kondisi nanjak kayak gini juga stabil nih, ya stabil banget. Untuk setelan angin aku pakai punya 7K Grand Extra 18 original, karena udah mencoba tak ganti pakai yang bawaan reparkit juga, itu tetap nggak mau ya. Oleh bawaan reparkit tetap nggak mau. Nah ini begitu masuk speed 4 kayak gini, itu saya jarang banget turun gigi nih. Begitu masuk speed 4 baru kecepatan di 40. Kontan 40, terus kondisi jalan non macet ya, ini ya pagi hari non macet baru 45. Ini nanti bikin video top speed juga 50. Nggak ada berebet ya, gas tempel-tempel nggak ada berebet. Untuk gas kejut udah oprek, ukurannya 70, terus dibikin tanpa main ya, tanpa main. Sebelumnya untuk gas kejut yang bawaannya itu bukan orinya ya, ini terganti pakai yang originalnya punya karburator Taruna ya. Jadi sistemnya ada sistem BBM balik. Jadi kalau pompa itu memang banyak versi ya, kalau ini ya yang ada BBM baliknya. Jadi dia nggak fokus, misalnya ada tekanan berlebih dia akan balik lagi ke mangkok karbu. Itu untuk sistem gas kejut ya. Jadi banyak versi. Kalau saya, andalan saya pakai yang itu. Di 50. Intinya gas tempel-tempel kayak gini tanpa ada kendala ya, tanpa ada kendala dudutan atau gredek atau berebet, ini nggak ada sama sekali untuk karburatornya ya. Teksnya non AC, ini non AC. Jadi gas tempel kayak gini nih, RPM 2100 tanpa berebet, aman tanpa berebet. Gas tempel kayak gini lancar, aman tanpa berebet. Dengan kecepatan konstan kayak gini, kalau unitnya normal, karburatornya normal, delconya normal, settingannya normal, jalan kayak gini, pasti rata-rata dapetnya ya irit gitu ya. Tapi kalau jalannya kayak gini, misalkan kok situasi jalan rayanya kayak gini, bawahnya kayak gini, kalau
settingan delco dan karburatornya belum ketemu, ya hasilnya tetap boros kayak gitu. Jadi masalah irit dan boros itu memang gimana karakter kita bawanya. Kalau jalan kayak gini ya jelas pasti iritnya dapet. Yang penting kondisi jalan santai kayak gini itu nggak ada kendala. Nanti di top speed ada kendala apa enggak, terus nanti di ending video kita setar kira-kira bermasalah di delco atau di karbo bang enggak. Karena masalah starter susah, itu masalah starter panjang, delco terlalu mundur itu bisa, terus setelan angin karburatornya nggak ketemu atau jalur untuk supir langsamnya nggak bener. Banyak lah, intinya banyak. Kalau masalah unit panas itu starternya susah, itu banyak ya, antara dua sisi itu delco dan karbu gitu. Kalau starternya berat berarti delco terlalu maju, kalau starternya panjang banget itu delco terlalu mundur, atau bisa jadi selang vakum delconya ada yang nggak normal, ada yang lemes atau leto, ada yang dibuntu, ataupun ada yang kurang kenceng. Itu masalah starter panjang ya, karena otomatis tanpa menggeser delco, terus karena gara-gara selang-selang, apalagi Taruna, ini Taruna, Verosa, pokoknya karburator di sini saya usahakan senormal mungkin dan udah saya tes ya dengan kondisi perselangan itu normal. Tapi di unitnya customer kalau misalkan ada permasalahan di salah satu, entah dari selang, entah dari delco ya, entah dari perbak, entah dari apa itu ya, itu kan unit spare part kan banyak banget, itu pasti settingan nggak akan pernah ketemu. Karena nyari settingan delco yang pas aja itu nyarinya tiap unit itu beda-beda, apalagi kalau yang mudah nyerah ya susah juga sih ya, pasti nggak dapat settingannya. Tapi kalau berhasil ya dapat tenaganya, dapat iritnya, enak dipakai gitu. Terus itu baru dari antara perselangan dan masalah di karburator ya, belum permasalahan ada di termostat. Termostat juga itu ngaruh. Jadi apalagi kalau yang tanpa pakai, yang belum nggak ada auto choke atau idle up-nya itu ya, kalau setar pagi hari ya itu susahnya. Kalau termostatnya nggak ada itu suhu mesin itu kurang stabil. Jadi yang dibutuhkan settingan karburator enak itu suhu mesin yang ideal. Kalau suhu mesinnya naik turun ya jelas settingannya rubah-rubah terus kayak gitu. Makanya dibutuhkan termostat, enggak unit injeksi, enggak unit karbu, apalagi unit injeksi. Kalau termostatnya nggak normal ya otomatis BBM akan lebih boros. Karena apa? Suhu mesinnya itu, sensor-sensornya juga terbacanya kan, membacanya kan dari panas mesin. Sama lalu dari karbu kayak gitu. Ini kecepatan bawah, terus nanti bikin video top speed juga, terus nanti kecepatan di atas 50 ya. Ini kan rata-rata di 50. Nanti konsumsi BBM di atas 50 aja udah beda lagi. Terus pakai AC dan non AC ya udah pasti beda lagi. Karakter bawah juga beda lagi. Karakter yang nyeting juga itu kalau setting online ya, yang datang langsung aja itu pasti beda-beda. Yang penting kalau saya nyeting itu semuanya dapat, dari idle, menengah,
ya, atas semuanya dapat. Jadi nggak bisa salah satu aja. Dapat iritnya, kalau akselerasinya nggak dapat ya nggak enak. Jadi semuanya harus dapat. Setelah semuanya dapat ya udah oke, masuk. Tapi nanti kalau misalkan ada perubahan, ya kekurangannya itu jangan pernah fokus di karburator aja. Kekurangannya kan pasti saya cek. Misalkan kayak termostat, oh ini termostatnya udah nggak normal, pasti ada min plusnya. Kalau termostat nggak normal, ya makanya masalah settingan itu jelasnya kan kalau mau ke standarnya semua ya harus diikutin, semuanya harus sistemnya harus normal. Kalau enggak ya hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Yang penting unit datang ke sini, untuk karburator datang ke sini semuanya udah dites, ya kondisi normal. Karena karena yang dibutuhkan mesin itu adalah suhu yang standar normal. Kalau suhu mesinnya naik turun ya settingannya ya pasti berubah-ubah, naik turun ya gitu. Kadang berbet, kadang enggak, tergantung cuaca. Tapi kalau pakai termostatnya normal ya dia akan lebih stabil. Perbedaannya di situ. Itu baru dari termostat, belum dari perselangan, belum dari lain-lain. Wah, kalau masalah settingan mah ya buat yang memahami aja sih sebenarnya, ya paham dan mau mengakui kekurangan dan kelebihannya, seperti itu. Kondisi panas di 900. Saya matikan mesin, kita cek kondisi panas. Kemarin yang punya unit ini ya, yang punya karburator permasalahannya saat panas starternya panjang dan nggak mau hidup. Coba nanti saya cek ini kendala ada di delco atau di karbu. Kita cek dulu ya. Tuh, nyala. Ya. Kita cek lagi. Nih. Tuh, nyala. Berarti di karbu aman, di delco aman. Nggak ada masalah ya, fit ini ya. Nanti kalau masih terjadi kayak gini berarti ada kesalahan yang lain. Kalau di karbu udah normal semua, nanti saya cek juga solenoidnya. Kalau kemarin solenoid itu bermasalah, jadi solenoidnya nggak kenceng. Karena kalau yang Verosa terus Taruna itu dia gabung sama sistem pemanas penapasan uap bensinnya. Itu. Jadi kadang-kadang pemasangannya nggak bener. Dapatnya kita cek dulu ya. Nih. Ini setengah liter. 7,4 ya. 7,4 hampir ke 7,5. Ini posisi akhir ya. Kembali ke posisi awal. Jadi metodenya per setengah liter kayak gini nih. Per setengah liter nih. Kayak gini. Jadi batas awal di sini, kembali lagi ke sini. Ya, berarti dapatnya 7,4. 114,8 dapatnya. Oke, terima kasih.